Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inam Putri, NIM A1A3171040. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya, yaitu proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Teman Sebaya terhadap minat untuk mengikuti pendidikan profesi guru pada mahasiswa program studi PPKN angkatan 2017 FKIP Universitas Jambi. Baik, pada bab 1 pendahuluan, yaitu pada latar belakang masalah. Di sini kita ketahui pada era modern sekarang banyak persaingan di dunia pendidikan, yaitu persaingan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, di sini sesuai dengan pasal 33 ayat 1 yang berbunyi yaitu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan pada pasal 2 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan dibiayai oleh negara. Nah, di sini dari isi pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah atau negara itu harus dapat menjamin pendidikan itu, membiayai masyarakat. Nah, salah satu contoh wujud dari membiayai ini adalah dari adanya pendidikan 9 tahun, yaitu secara gratis, yaitu dari SD, SMP sampai SMA. Nah, di sini untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia yang bermutu dan unggul, dibutuhkan guru-guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing. Nah, di sini menurut Siti, yaitu guru adalah sebuah profesi yang seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, di sini rendahnya mutu atau profesionalisme guru yaitu dipengaruhi oleh karena kurangnya pengetahuan dari guru itu sendiri. Nah, di sini ketika kita lulus dari sarjana S1, di sini kita dituntut untuk melanjutkan lagi yang namanya PPG, pendidikan profesi guru, yang lebih mengkhususkan tentang bagaimana kita untuk menjadi guru tersebut. Nah, di sini untuk menjadi atau untuk melanjutkan PPG ini kita membutuhkan yaitu adanya pengaruh-pengaruh dari orang lain, yaitu pertama itu adanya pengaruh dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sini ada menjadi tempat pertama kita untuk pendidikan kita. Nah, di sini keluarga mendorong kita dari berbagai faktor, terutama dari faktor ekonomi keluarga yang harus mendukung untuk melanjutkan PPG, karena di sini biayanya untuk melanjutkan itu lebih besar. Nah, di sini selain dari pengaruh keluarga, ada pengaruh teman sebaya atau teman kita di kampus. Di sini memiliki pengaruh yang negatif maupun positif. Nah, dari hasil wawancara saya dengan mahasiswa PPKN angkatan 2017 FKIP Universitas Jambi, banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa minat mereka untuk melanjuti PPG ini sangat rendah dikarenakan kurangnya dari faktor ekonomi keluarga. Nah, di sini sekitar 10-15% saja mahasiswa yang tertarik untuk atau minat mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, selanjutnya yaitu pada identifikasi masalah. Di sini ada 5. Yang pertama, mutu guru dan mutu pendidikan yang masih rendah, minat untuk mengikuti PPG masih rendah. Yang ketiga, guru belum profesional. Yang keempat, keadaan lingkungan keluarga masih kurang mendukung, terutama dalam faktor ekonomi. Yang kelima, adanya mahasiswa yang masih bergantung dalam hal-hal negatif dari teman sebayanya. Yang selanjutnya itu batas masalah. Di sini masalah akan saya batasi pada minat untuk mengikuti profesi guru. Nah, di sini dilihat dari 2 variabelnya, yaitu variabel yang mempengaruhinya itu variabel lingkungan keluarga dan teman sebaya. Nah, rumusan masalah. Pada rumusan masalah sini ada 3, yaitu adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPG. Yang kedua, adakah pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPG. Yang ketiga itu adakah pengaruh lingkungan keluarga dan teman sebaya terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPG. Nah, di sini yang pada tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh dari lingkungan keluarga tadi, yang kedua untuk mengetahui pengaruh dari lingkungan teman sebaya, yang ketiga untuk mempengaruhi dari lingkungan keluarga dan teman sebaya secara bersama-sama. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat di sini ada 2, manfaat teoritis yaitu teori, dan kedua yaitu manfaat praktis. Praktis di sini adalah bagi peneliti, mahasiswa, dan bagi Universitas Jambi. Definisi operasional di sini ada 3, tentang pendidikan profesi guru, lingkungan keluarga, dan teman sebaya. Selanjutnya pada bab 2, kajian teoritik. Di sini ada yang pertama itu definisi minat mengikuti PPG. Nah, di sini
Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan persyaratan keahlian khusus. Sedangkan minat di sini adalah kecenderungan seseorang dalam menyukai dan tertarik pada sesuatu objek tertentu. Nah, selain pengertian tersebut ada seperti tujuan, fungsi, jenis, cara mengukur, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, lingkungan keluarga. Menurut Hasbulla, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Nah, di sini selanjutnya pada variabel ketiga yaitu teman sebaya. Kelompok teman sebaya merupakan lingkungan sosial, tempat berinteraksi yang secara langsung atau tidak langsung yang akan mempengaruhi perilaku konsumtif seseorang. Nah, ini menurut Suryani. Nah, selanjutnya pada penelitian relevan, sini ada 3, yaitu penelitian Vera Yuninda Lutfitasari pada tahun 2015, kedua penelitian Erlina Yosheva pada tahun 2011, dan ketiga penelitian Penny Hedi Dwi DP pada tahun 2010. Yang selanjutnya itu pada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini yaitu adanya pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat untuk mengikuti PPG, dan sedangkan pengaruh pada lingkungan teman sebaya di sini adalah pengaruh yaitu pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila dalam lingkungan keluarga dan lingkungan teman sebaya terdapat pengaruh yang positif, maka akan meningkatkan minat mahasiswa untuk mengikuti PPG atau malah sebaliknya. Sini pada paradigma penelitian ada X1 dan X2, di sini ada Y. Kalau X1 di sini adalah tentang lingkungan keluarga, adanya pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPG, dan X2-nya adanya pengaruh teman sebaya untuk mengikuti PPG. Nah, di sini di antara sini nih ada garis putus-putus ini mengatakan bahwa adanya pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan teman sebaya terhadap minat untuk mengikuti PPG. Nah, pada selanjutnya hipotesis penelitian, yaitu yang pertama terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan keluarga terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPG. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan teman sebaya terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPG. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan keluarga dan teman sebaya terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPG. Nah, baik, selanjutnya di sini pada bab 3, metode penelitian. Nah, pada pertama itu rancangan penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu, dan pada variabel penelitian di sini ada variabel bebas, yaitu yang pertama X1-nya lingkungan keluarga dan X2-nya teman sebaya. Nah, di sini pada variabel terikatnya atau dependernya, yaitu pada minat mengikuti pendidikan profesi guru atau yang kita sebut dengan Y. Di sini waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini saya lakukan pada bulan Februari sampai dengan selesai pada tahun 2020. Sedangkan tempat pelaksanaan penelitiannya dilakukan di Laboratorium Dasar FKIP Gedung Lantai 302 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2017 FKIP Universitas Jambi. Nah, sini pada populasi dan sampel. Nah, sini kita ketahui bahwa populasi penelitian ini pada mahasiswa PPKN ini sebanyak 46 orang, sedangkan berdasarkan sampel, karena sampel di sini kurang dari 100 menurut Arifwoto, maka sampel ini saya ambil semuanya 46 orang mahasiswa. Jadi penelitian ini atau sampel ini adalah sampel populasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu adalah wawancara dengan mahasiswa dan kuesioner atau angket. Nah, selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif untuk mengukur minat mahasiswa tersebut. Sedangkan sumber datanya yaitu ada primer dan sekunder. Yang selanjutnya instrumen penelitian. Adapun skala pengukuran yang digunakan ada skala Likert. Nah, skala Likert di sini untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sedangkan uji coba instrumennya itu pertama uji validitas instrumen dan kedua uji reliabilitas instrumen. Teknik analisis data di sini ada 2, analisis deskriptifnya dan analisis prasyarat analisisnya. Di sini ada 4 lagi dibagi 4. Yang pertama uji normalitas, kedua linearitas, dan ketiga multikolonialitas, dan keempat homosedasitas. Nah, baik, berdasarkan hasil presentasi saya tadi, sekian saya rasa cukup.
Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang tidak saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.